Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin ashri wasyaf'i wal watri wal laili idha yashri hal fi dhalika qasamu lidhij alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. Wal fajri, wawunya wawu kosam, wawu sing ngarep kuwi jenenge wawu kosam, wawu untuk bersumpah, mulane artine demi. Nek wawu sing wawu ngatof artinya dan. Kalau ini wawu kosam maka menjadi artinya demi. Wal fajri, demi waktu fajar. Wal layalin, dan malam ngasri yang 10 dan malam yang 10. Iku. Wasyafni, dan genap. Wal watri, dan ganjil. Wal laili, dan demi malam. Idza yashri, tatkala dia berlalu malam itu. Hal apakah fi dzalika, yang demikian itu, bukankah yang demikian tersebut terdapat qasamun, sumpah, lidhij, bagi orang yang memiliki akal. Alam, bukankah taruh kamu melihat kaifa, bagaimana, fa'ala, dia telah berbuat, siapa yang telah berbuat, Rabbuka, Tuhanmu, bingat, dengan kaum Ad. Irama, yaitu penduduk Iram, dati, yang memiliki al-ngimad, gedung-gedung dengan pasak-pasak yang tinggi. Allati, yang lam, belum, yukhlaq, dibangun, bangunan yaitu kaum ngimad, kaum Iram atau kaum Ad, belum pernah dibangun semisalnya fil biladi, di negeri-negeri lainnya. Wasamuda, dan kaum Samud, alladzina, orang-orang yang jabu, mereka telah memotong as-suhra, batu-batu yang besar, bilwad, di lembah. Wa fir'auna, dan kaum yaitu Fir'aun, dil autad, yang memiliki autad, tentara-tentara. Alladzina, orang-orang yang tagau, mereka yaitu Fir'aun dan bala tentaranya sering berbuat yaitu kedzaliman fil bilati, di negeri. Fa'aksaru, dan mereka sering melakukan yaitu perbuatan fiha, di dalamnya, al-fasad, yaitu kepada kerusakan. Fasobba, maka dia menimpakan alaihim, atas mereka. Siapa yang menimpakan atas mereka? Rabbuka, Tuhanmu, sauta, semeti, ngadab, azab. Inna, sesungguhnya Rabbaka, Tuhanmu, la bil mirsad, sungguh dia maha mengawasi. Surat Al-Fajr ayat 1-14. Kalau kita artikan jadi, yang bisa dimaknai dengan bahasa Indonesia mudahnya seperti ini. Demi waktu fajar, dan demi malam yang 10, demi genap dan ganjil, demi malam apabila itu berlalu. Apakah yang demikian itu bukankah terdapat sumpah bagi orang yang berakal? Apakah kamu pernah melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berbuat kepada kaum Ad, yaitu penduduk Iram, di mana mereka mendirikan bangunan-bangunan yang memiliki pasak-pasak yang tinggi, yang sebelumnya belum pernah dibangun, semisal dengan bangunan-bangunan penduduk Iram. Dan juga kaum Samud, yaitu orang-orang yang telah membuat rumah-rumah mereka, sehingga mereka membelah batu-batu besar di lembah-lembah. Lantas juga kemudian apakah engkau pernah melihat yaitu Fir'aun dengan bala tentaranya, yaitu orang-orang yang banyak berbuat kezaliman atau melampaui batas di negeri. Fa'aksaru, dan mereka banyak berbuat kezaliman dan juga berbuat yaitu kerusakan di negeri-negeri itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan kepada mereka cemeti azab. Sesungguhnya Tuhanmu, sungguh dia maha mengawasi. Ayat 1 sampai dengan ayat 4. Ya. Dan sekarang kita lihat penafsirannya. Silakan antum bisa lihat di tafsir Ibnu Katsirnya. Amal fajru, maka kalimat al-fajr
Pema'rufun maka diketahui memiliki makna subuh. Fajar maksudnya adalah subuh. Jika diartikan seperti itu berarti wal fajri, demi waktu subuh. Mulanya sampai kadang-kadang mendapati Al-Quran terjemahan tidak semuanya mengartikan demi fajar. Ana sing mengartikan demi waktu subuh. Oh, Masya Allah, kita tahu dengan waktu subuh adalah waktu tatkala kemudian orang beriman sudah bangun hendak menunaikan sholat subuh. Mulanya kan ulama pernah ditakoni, di mana? Wahai ulama, kenapa? Kalau udara di pagi hari terasa segar dan terasa kemudian enak dihirup oleh pernafasan. Kata dia, karena sesungguhnya tatkala hari subuh, orang munafik belum ikut mengambil nafas bersama kita. Woi, cerene. Bahasanya cerene. Nek subuh nang apa seger karena wong munafik kesi pada turu belum melu ambekan kami deh. Tapi kalau wis mulai pada tangi melu ambekan, cuacanya panas. Maksudnya. Karena menunjukkan di sini adalah kata Rasulullah ciri orang munafik di antaranya adalah tidak menghadiri yaitu sholat jamaah subuh. Standar di dalam hadis Rasulullah sampai terhindar dari ciri kemunafikan di antaranya adalah berangkat menerobos yaitu udara pagi hari yang sejuk kemudian menuju ke masjid. Masya Allah, itu spesial. Kemudian wong bisa jamaah subuh itu spesial. Makanya ulama-ulama sering banyak menyebutkan tanda kemenangan kaum muslimin tatkala kemudian jamaah sholat subuh di masjid-masjid seperti jamaah sholat Jumat. Siki nyatanya belum. Ana sing wong telu. Bahkan kadang-kadang ana sing siji tok ya. Makanya kemudian hari ini di zaman kita hidup sering kemudian anak gerakan subuh ceria, subuh barokah. Sayangnya cuma subuh saja sehingga duhurnya juga orang ceria. Asar orang bahagia. Akeh masjid atau musola di mana tatkala pelaksanaan sholat duhur ternyata kemudian libur. Kenapa bisa libur? Sibuk urusan mereka di sawah, di ladang atau yang lain. Sampean silakan cek musola tatkala pelaksanaan duhur kan biasa sering sepi. Bahkan ada yang diliburkan. Coba sama aku diliburkan coba. Ini kan miris belum. Sekolah udah diliburkan balik gasek ya. Ini masjid tuh kapasitasnya seperti itu ataupun musola. Bayangkan kalau seperti itu. Ini merupakan sesuatu yang miris. Mungkin boleh jadi kalau suatu saat anda antum ingin melaksanakan gerakan subuh sudah banyak. Sikis beralih gerakan yaitu duhur ceria, asar bahagia. Kayak gitu. Iya kan kayak gitu kan. Hari ini seperti itu masalahnya. Kalau maghrib isya sih seringnya masjid-masjid nggak baik. Banyak jamaahnya biasanya karena sudah banyak yang pulang kerja dan yang lain-lain. Coba kalau antum saksikan yaitu jamaah duhur ambil jamaah asar, jenengan akan bisa menghitung dengan jumlah jari jemari. Paling-paling wong telu bae sing iji 70 tahun. Iya kan ya? Paling sing iji izin ya wis kali wong loro tok. Seperti itu. Kemudian berikutnya qalahu sebagaimana diartikan subuh yaitu oleh Ali bin Abu Thalib, Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Sudi, dan juga Masruq. Kemudian Mujahid, Muhammad bin Ka'ab. Jadi yang menerjemahkan subuh diantaranya adalah Ali, Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Sudi. Diantaranya seperti itu. Kemudian dari Masruq, dari Mujahid, Muhammad bin Ka'ab, al-muradu bihi yang dimaksud dengan kalimat fajr adalah kinek menurut Mujahid, Muhammad bin Ka'ab dan Masruq. Kalau beliau menerjemahkan yaitu fajri adalah al-muradu yang dikehendaki dengan fajr adalah yaumun nahr khassah, yaitu hari penyembelian secara khusus. Maksudnya adalah hari penyembelian secara khusus, yaitu adalah 10 malam terakhir pada bulan Dzulhijjah. Jenengan aja diartikna sing jenengane walayalin ngaski 10 terakhir bulan Ramadan utuh. Ini maksudnya adalah 10 terakhir pada tanggal 10
Dzulhijjah. Penyembelihan sing wingi iya, maksud dari kalimat wal fajr berarti subuh pada saat posisi itu tanggal 10 hari nahar atau hari penyembelihan. Maksudnya seperti itu kalau ditafsir. Itu seperti itu. Wakilah, sementara ada yang berkata, sekalipun nanti ada beragam penafsiran. Wakilah ada yang menerjemahkan kalimat fajr adalah as-salatu allati taf'alu indah. Itu sholat yang dilakukan pada waktu sholat fajar atau kemudian pada waktu fajar, sering disebut dengan istilah sholat fajar. Sholat fajar ini pun ulama berbeda-beda. Sholat fajar ana sing maksudnya adalah sholat qobliyah, ana sing menerjemahkan yaitu sholat berdiri sendiri di luar sholat qobliyah, ada yang menerjemahkan sholat fajar di sini adalah sholat subuh. Masing-masing memiliki penafsiran yang seperti itu. Maksudnya gue, suatu saat nanti kalau suatu saat kita temukan fikihnya terkait masalah itu.